Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita pada pembukaan dia langsung loncat ya waktu itu ya. Selamat loncat, cukup mengejutkan ya, soalnya waktu kan hari Jumat ya, dan hari Jumat itu em, cukup rawan untuk orang pada take profit, dan kalau dari video saya sebelumnya, menurut saya Jumat itu bisa menjadi fase di mana IHSG kita akan mengalami koreksi ya, soalnya kan udah 3 hari IHSG mengalami kenaikan. Jadi antisipasi saya sih yang mungkin IHSG akan tertahan ya di level area resisten atau support ini ya. Dan ternyata pada sesi 2 IHSG kita mulai loyo lagi ya. Jadi waktu awalnya IHSG kita sempat loncat, soalnya emang momentumnya masih cukup kuat ya dari IHSG kita. Tetapi pada sesi 2 IHSG kita terus mengalami pelemahan, dan sampai post marketnya pun IHSG kita ternyata berada di zona merah ya, minus kecil sih, minus 0,02% ya. Nah, jadi kita lihat untuk dari pergerakan IHSG-nya nih, IHSG kita berhenti cukup mendekati ya di area level support dan juga resisten ya. Soalnya gini masih kurang jelas apakah IHSG kita berhasil benar-benar breakout atau enggak ya. Soalnya dia sempat breakout sebentar tetapi langsung tertahan lagi ya, dan ketarik balik ke level supportnya kembali ya. Nah, jadi menurut saya IHSG ini masih belum mengkonfirmasi apakah IHSG mau nanjak atau enggak. Ya, kita antisipasinya misalnya dari minggu depan ya. Soalnya kan besok sudah libur, jadi kita berharap saja IHSG bisa bertahan di level support ini ya. Kalau misalkan IHSG bisa bertahan, ini membuka ruang IHSG kita untuk menanjak ya, dan benar-benar mengkonfirmasi pemberhentian dari penurunan IHSG kita. Nah, jadi kita lihat dari stokastiknya pun emang masih bagus ya. Ini walaupun hari ini merah, awalnya dia langsung open gap terus pembukaan di sini, terus dia closingnya di merah di sini. Kita lihat bahwa MACD-nya overall masih membaik, stokastik juga masih emang di area rendah, jadi emang lagi menanjak, jadi masih masih bagus kalau menurut saya dari pergerakan IHSG kita. Dan kita lihat dari per 4 jamnya pun juga sama ya, MACD-nya tuh walaupun mengalami pemerahan pada dua candle sebelumnya nih, MACD-nya masih hijau ya, dan juga stokastika pun masih terus menanjak walaupun IHSG kita pada sesi 1 dan 2-nya terus mengalami penurunan hingga ke zona merah. Jadi overall menurut saya tren dari IHSG kita emang menurut saya cukup wajar, soalnya ya udah 3 hari naik terus, ya pasti orang yang kalian pegang saham-saham pun pasti udah naik cukup tinggi, mereka pasti mau take profit lah beberapa persen ya. Tapi yang cukup baiknya itu adalah setelah mereka take profit atau mengalami itu penurunan pun, IHSG kita masih cukup tertahan ya di level support ini ya, dan nggak nembus gitu. Jadi ini tanda-tanda yang cukup baik. Dan kita juga bisa lihat kalau dari candlenya pun, ini candlenya selalu tertahan di atas MA5 ya, masih tertahan di atas MA5. Jadi ini juga tanda-tanda yang cukup baik dari pergerakan IHSG kita. Nah, jadi untuk minggu depan ya antisipasinya kalau menurut saya sih minggu depan kayaknya udah mulai akan mengalami kenaikannya IHSG ya. Mungkin mulai berhenti, tetapi yang kalian perlu ingat adalah sebenarnya pergerakan IHSG kita ini udah mendekati pertengahan tahun ya, terutama mendekati Mei. Nah, Mei ini sebenarnya cukup umum di agenda pergerakan bursa itu, di mana biasanya mengalami pelemahan atau konsolidasi ya. Jadi maksudnya itu biasa, ini bulan-bulan yang biasanya IHSG nggak melakukan rally. Nah, jadi ya harapan dari kita itu adalah IHSG mungkin akan berhenti turunnya ya, mungkin konsolidasi di zona ini ya. Itu yang kita harapkan setidaknya. Kalau dia rally ya itu justru lebih bagus ya. Oke, jadi untuk IHSG sekian. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita pantau ya, yaitu saham SIM. Nah, jadi untuk saham SIM ini belakangan ini kita, ya, kalau kalian pantau ya pergerakan harga ini, kita bisa lihat bahwa pergerakannya ini sudah, volatilitasnya ini sudah cukup rendah ya, atau kita bisa bilang bahwa dia pergerakannya ini sudah lama-lama merucut dan udah tidak naik, dan turunnya udah sangat kecil ya. Nah, kita bisa lihat dari sini semenjak dia harganya mencapai level cukup tinggi di sini, terus dia mengalami koreksi, terus dia naik lagi, ngetes level resistennya tetapi dia gagal lagi, terus dia pas turun kembali
langsung dinaikkan kembali ya dari level support di sininya, dan dia terus mengalami kenaikan dan penurunan, dan hingga saat ini di sudah 4 hari yang lalu ini ya, kita lihat bahwa pergerakan SIM ini sudah benar-benar hampir tidak gerak ya. Kalau kita bisa lihat ya, ini candlenya pun terus kayak datar ya. Nah ini kalau kalian lihat atau kalian menyadari ya, apa sih, suatu emiten yang dimana pergerakan saham volatilitas ini sudah sangat merucut ya, sangat kecil ya, ini menjadi tanda-tanda suatu saham akan melakukan breakout. Nah, breakoutnya ke arah mana? Ya, kita tidak tahu. Bisa aja dia ke atas, bisa aja ke bawah. Tetapi intinya adalah di ujung volatilitas yang sudah sangat rendah, satu saham itu akan breakout. Breakoutnya itu saat si penjual atau si pembelinya sudah kalah dari pergerakan harga yang opposite-nya ya. Kalau misalkan yang jual udah nggak kuat jualnya, ya berarti yang beli lebih dominan, ya harganya akan naik ke atas ya. Sama senarionya jika dibalikan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bollinger Band-nya, kita bisa kayak Bollinger Band-nya pun, Bollinger Band-nya sudah merucut. Jadi ini sudah, menurut saya sudah menunjukkan volatilitasnya cukup rendah ya. Jadi kita bisa mungkin antisipasi breakout. Nah, breakout-nya kalau menurut saya ini cenderung lebih ke atas ya. Soalnya kalau kita lihat sini ya, dia selalu tertahan di level resisten di sininya ya. Kalau kalian lihat ya, ini terus tertahan di level resistennya. Dan saat ini harganya mendekati di area level resistennya ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa harganya ini pun terus tertahan di atas MA 20-nya ya. Kita lihat di sini ya, hari ini pun ya SIM ini mengalami hijau dikit ya, dan jadi dia masih di atas MA 20-nya ya. Jadi ini benar-benar sangat potensi, sangat rendah, dan antisipasinya kalau menurut saya ya, kalau dari opini saya, mungkin SIM ini akan breakoutnya ke atas. Nah, itu konfirmasinya itu dari mana? Kalau misalkan SIM ini berhasil break resistennya ya di sekitar 5.520. Kalau misalkan saham SIM ini berhasil break 520 dan bertahan di atasnya, ini membuka ruang SIM untuk mencetak harga yang lebih tinggi lagi ya. Nah, ini kita lihat dari per day-nya ya. Terus kita lihat dari per 4 jamnya ya. Nah, ini kalau dari 4 jamnya mungkin kalian bisa lihat lebih jelas ya, bahwa volatilitasnya ini sudah sangat merucut ya. Jadi kita lihat ini sudah merucut, dan kita lihat harganya pun terus tertahan di atas MA 20 ya. Nah, jadi kalau dari Bollinger Band, pergerakan harga yang di atas MA 20 itu menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik ya, dan mungkin lebih cenderung ke breakout daripada breakdown ke bawah ya. Nah, jadi kita tunggu aja kalau menurut saya. Misalkan kalau minggu depan ternyata SIM ini tiba-tiba loncat dan dia break ke atas ya, menembus Bollinger Band batas atasnya, itu membuka ruang SIM mengalami rally ke atas ya. Oke, jadi ini untuk dari Bollinger Band-nya ya. Nah, saya ganti dulu sebentar. Sekarang kita lihat dari Money Flow Index-nya. Nah, jadi kalau dari MACD-nya kalian juga bisa lihat ya, dari 4 jamnya pun ini MACD-nya garisnya pun sudah datar ya. Nggak naik, nggak turun, tapi ini datar. Ini juga menunjukkan momen-momen penentuan nih, di antara dia naik atau turun. So, jadi flat, pergerakan harga pun juga flat ya, dia nggak gerak ke atas atau ke bawah. Jadi ini cukup menarik untuk kita antisipasi. Nah, kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya dari Money Flow Index-nya ini berada di zona area bawah ya. Ini kita lihat Money Flow Index-nya 40 berada di lebih cenderung di area oversold. Jadi dengan area seperti di bawah ini, mungkin kita bisa mengantisipasi SIM ini masih ada cadangan kekuatan untuk mengalami kenaikan ya. Soalnya ini belum di area overbought-nya. Jadi untuk SIM menurut saya cukup layak untuk kalian pantau. Ya jangan masuk dulu. Maksudnya kalau dia berhasil breakout, berhasil bertahan, ya baru kalian entry ya. Oke, jadi untuk SIM sekian. Nah, selanjutnya kita akan bahas BVIC ya, Bang Victoria nih. Tadi ada yang request barusan. Jadi kalau kita lihat dari BVIC dari per day-nya pun benar ya. Jadi emang transaksi BVIC kali ini cukup ramai. Bahkan kalau kita bisa lihat dari perdagangan sebelumnya ini, volumenya sangat luar biasa ya, di atas semua volume di perdagangan dia sebelumnya ya. Nah, tapi yang kalian perlu waspada itu adalah dari pergerakan candle-nya. Walaupun kita lihat volumenya besar, tapi candle-nya kita lihat seperti ini. Dari per day-nya ya. Nah, ini candle, ini menurut saya ini candle-nya mirip seperti Gravestone Doji ya. Dimana ini ada pergerakan body candle-nya hampir nggak ada ya. Jadi opening sama closing-nya hampir mirip di level yang sama.
dan itu di zona bawah dengan shadow atasnya yang sangat tinggi ya. Maaf. Kan dia lihat ini. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa shadow atasnya sangat tinggi dan dojinya ini di bagian bawah. Jadi ini menurut saya ya, dengan volume yang cukup besar ini mungkin bisa cukup solid ya menunjukkan suatu Gravestone doji. Tapi tentu ini belum terkonfirmasi. Soalnya kalau mengkonfirmasi Gravestone doji itu di mana candle selanjutnya harus dilanjutkan dengan penutupan harga yang di bawah harga dari Gravestone doji ini. Jadi menurut saya ini belum terkonfirmasi ya. Jadi untuk kalian yang nggak tahu, Gravestone doji itu adalah suatu candle reversal ya, dari awalnya di uptrend kemungkinan besar akan mengalami downtrend ya. Tapi ini belum terkonfirmasi, soalnya kan kita belum tahu ya pergerakan selanjutnya ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau kalian lihat suatu pattern candle pattern seperti ini dengan volume yang cukup besar, baiknya kalian antisipasi aja ya. Maksudnya antisipasi kemungkinan besar daya penjual dan daya pembelinya ini sudah cukup imbang. Jadi ada kemungkinan ya di antara yang jual dan beli yang kalah ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, ketariknya ke bawah, bisa aja daya penjualnya ini cukup besar sehingga akan mengalami penurunan ya. Oke, jadi ini kan saham ini kan biasanya kita pakai time frame per jam ya, soalnya ini naik sama turunnya cukup pesat, jadi kita pakai time frame per jam aja ya. Nah, jadi untuk time frame per jamnya pun kita juga bisa lihat ya, ini seperti shooting star candle ya, walaupun bukan terkonfirmasi ya. Jadi ini bukan shooting star, tapi patternnya ini mirip, di mana harganya sempat dinaikkan ke atas cukup tinggi tapi langsung ketarik ke bawah lagi ya. Jadi ini menunjukkan suatu price rejection saat harganya mau menanjak lebih ke atas lagi. Itu menunjukkan bahwa pembeli-pembelinya ini sudah mulai menjualkan barangnya ya. Jadi ini cukup bahaya. Maksudnya ini candle seperti ini cukup bahaya ya. Nah, kalian juga bisa lihat dari MACD-nya pun sudah mengalami pelemahan, dan money flow index-nya waktu dia mencetak lebih harga yang tinggi ini sebenarnya emang sudah cukup tinggi ya. Kita bisa lihat bahwa money flow index-nya ini udah 97, dan dengan pergerakan harganya dia sama tetapi dia sudah melemah. Jadi ini sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan dari pergerakan money flow index-nya ya. Jadi kalau saran saya, terutama kalau kalian yang udah ambil di harga rendah, ya kalian kalau udah profit, baiknya take profit dulu sebagian. Kalau misalkan kalian tetap mengantisipasi harganya masih bisa naik ya. Nah, jadi ini untuk dari teknikalnya. Nah, untuk saham seperti ini kita baiknya menganalisa pergerakan brokernya ya. Nah, jadi untuk pergerakan brokernya untuk hari ini kita lihat bahwa sebenarnya dari pergerakan brokernya ini cukup imbang ya. Kalau kalian lihat ya, dari yang buyer dan juga seller ini cukup imbang. Nggak ada yang dominan sell dan juga buy. Kita bisa lihat di sini AK ini beli net buy luar biasa, cukup banyak, dia jualnya dikit, dan di sini ada perlawanannya yaitu MI ya yang menjual semuanya ya. Ini bahkan nggak beli sama sekali. Jadi overall kalau kita lihat pergerakan seperti ini cukup imbang, nggak ada yang dominan ya. Jadi kalau menurut saya dengan kalian lihat pattern candle-nya seperti itu, ada price rejection yang cukup kuat dan pergerakan broker ini sudah cukup imbang, mungkin ini sudah ada tanda-tanda yang beli dan yang jual di broker yang sama ini sudah mulai jual belikan gitu. Jadi kayak sudah cukup imbang dan menurut saya akan mengalami pelemahan ya kalau dari analisa ini saya. Nah, kita juga bisa lihat dari per minggunya pun ini juga cukup imbang. Kita lihat ya, tidak ada broker yang dominan melakukan net buy not sell. Ini ada satu si MI ya, MI yang melakukan net sell, tapi ini kalau kita bisa lihat volumenya sebenarnya nggak terlalu besar ya dibandingkan kalau kita lihat volume-volume yang lain ya. Nah, tapi yang kalian perlu waspada itu adalah, kalau setahu saya broker MI ini juga salah satu broker bandar, dan kita kalau bisa lihat dia dari 1 minggu pun ini dia sudah menjual saham-sahamnya ya, broker dia nggak beli sama sekali ya. Jadi cukup mirip dari pergerakan dia per harinya. Jadi kalau ada broker bandar yang mulai jual ya kalian mungkin ikutin aja ya, misalnya ikutin pergerakan bandarnya. Bandar udah mulai jual ya kalian ikutin jual. Sama seperti yang saya pernah komen ya di video saya sebelumnya soal pergerakan MG ya. Jadi ini saya bukan ngomongin soal MG kayak ngomongin MG ya, tapi maksudnya kita ikutin aja pergerakan bandar, pergerakan brokernya. Kalau misalkan brokernya sudah mulai jual, bandar udah mulai jual ya kalian ikutin aja ya. Pokoknya jangan lawan arus dari pergerakan bandar, soalnya kan bandar money power-nya pasti sangat kuat ya. Jadi kalau dia guyur, kalian mau beli sekuat apapun juga pasti akan ke bawah arus.
Oke, jadi untuk BVIC menurut saya sekian, dan untuk terakhirnya saya akan bahas BPKP ya. Nah, jadi untuk BPKP ini kan awalnya saya udah ada menunjukkan tanda-tanda dia berhenti turunnya ya. Soalnya kalau kita bisa lihat di sini dia sudah berhasil break resistennya, dan saat dia koreksi pun terus tertahan di level resistennya ya, dan saat ini dia terus naik lagi, dan hari ini pun memang mengalami koreksi, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa pergerakan dari BPKP ini terus di atas MA5 ya. Kita bisa lihat sini ya, saat dia turun nyentuh MA5 dia bounce back lagi, terus saat ini dia koreksi mendekati MA5 ya. Jadi kalau kalian melihat pergerakan harga yang terus di atas MA5 bahkan, itu benar-benar strong uptrend banget ya kalau masih di atas MA5 ya. Jadi menurut saya BPKP ini cukup solid, soalnya dia sudah berhasil break resistennya dan terus bertahan di atas level supportnya yang baru ya. Jadi menurut saya BPKP ini memang sudah benar-benar berhenti turun ya. Nah, apakah BPKP masih ada potensi untuk naik? Nah, ini yang saya ingin bahas untuk hari ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa money flow index-nya overall dia masih di area cukup rendah. Jadi kalau menurut saya masih ada potensi BPKP akan mengalami kenaikan hingga mencapai level overbought-nya ya. Nah, terus kita juga bisa lihat dari per 4 jamnya ya. Nah, jadi kalau dari 4 jamnya ini, kalau nggak salah saya pernah analisa ya untuk BPKP ya. Jadi ini kan sempat dia turun, terus dia turun di level yang sedikit lebih rendah, tetapi dari garis MACD-nya ini sudah menunjukkan kenaikan ya. Sebentar, mungkin kurang jelas ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, garisnya pun sudah mengalami kenaikan, MACD histogramnya sudah mengalami kenaikan. Kalau kalian lihat dari money flow index-nya dari 14, kita bisa lihat di sini sudah 35 juga ya. Di sini 22, terus ke sini 35. Jadi overall emang dari money flow index dan MACD-nya sudah menunjukkan divergence, dan akhirnya dia berhasil breakout. Nah, terus yang cukup menarik dari pergerakan BPKP ya, kalau kalian pantau dari ini, saya ambil dari per jamnya ya. Ini kita lihat di sini ya. Ada gap, ada dia seperti, sebentar. Ini open gap ya berarti ya, dia kayak nge-gap up, terus dia terus nanjak ke atas, dan dia bahkan nggak menutup gap ini kembali ya. Jadi ini menurut saya mirip seperti breakaway gap. Breakaway gap di mana dia harganya terus naik, menembus resistennya, berhasil bertahan di level resistennya, dan saat ini pun terus menanjak di atas level resistennya ya. Dan kalau kita lihat di sini harganya pun tidak kembali turun untuk menutup gap ini. Nah, ini jadi menurut saya ini bisa aja ini menjadi breakaway gap, di mana ini menunjukkan tanda-tanda awal BPKP ini mau rally ya. Kita juga seperti saya analisa di per day-nya pun kita lihat bahwa BPKP ini selalu harganya ditahan di atas MA5 ya, bahkan di MA5 ya. Jadi ini menunjukkan strong uptrend. Dari per jamnya pun sudah menunjukkan ada tanda-tanda breakaway gap, dan dia gapnya nggak pernah ditutup kembali ya. Jadi kalau menurut saya BPKP ini ada peluang untuk rally ya. Nah, jadi menurut saya kalian pantau aja. Kalau menurut saya target harga BPKP selanjutnya itu adalah di resist minor-nya dia. Soalnya ini saat dia turun dia pernah technical rebound mirip seperti di sini, yaitu target resist minor-nya itu di sekitar 545 ya. Jadi kalau menurut saya BPKP ini masih ada peluang untuk mengalami kenaikan terlebih dahulu ke level 545 sebelum dia mungkin mengalami koreksi untuk dan nge-retest ulang level resistennya ya. Bisa aja dia nggak langsung koreksi dan langsung tembus, itu juga bisa, dan kalau itu pun berarti menunjukkan benar-benar BPKP ini benar-benar rally ya, strong uptrend sekali, sehingga dia langsung nge-break resisten dan resisten selanjutnya ya. Jadi kalau menurut saya BPKP ini cukup menarik untuk kalian pantau dan antisipasi mulainya rally dari saham BPKP ini. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.